membawa oleh-oleh. Perginya dengan Pak Lukman. Stay tune terus ya bersama Gadis Aceh di program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, saya nggak sendiri nih, tentunya saya ditemani dengan narasumber yang kece banget nih, sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, beliau berada di samping saya ini. Beliau bernama Kiai Haji Abdul Rojak MA. Nah, untuk riwayat pekerjaan beliau sebagai dosen STIJA Sekolah Tinggi Agama Islam Ajiadah, ya maaf ya Ustadz, dan mengajar taklim di beberapa masjid dan musola. Wah, Masya Allah sekali ya Ustadz. Nah, jadi Ustadz nih, sebelum kita masuk nih ke pendalaman materi, ya kan? Jadi kita buat dulu nih penasaran nih para penonton di sana, apa sih yang mau dibahas? Tapi tenang, sabar dulu. Kita tunggu iklan dulu ya.
Kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Tidak usah nih berlama-lama lagi, langsung saja nih kita sikat bagaimana nih pendalaman materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya nih Ustadz? Wabarakatuh. Baik, Mbak Putri. Mbak Putri gimana, sehat? Alhamdulillah baik sekali Ustadz. Saya senang sekali bisa bertemu langsung nih dengan Ustadz ya. Masya Allah sekali. Nah jadi Ustadz, tadi tuh banyak banget nih saya lihat nih komen-komenan nih Ustadz. Katanya nih ini ada program baru nih yang cocok banget dinonton ya, apalagi kita kaum milenial sekarang ya kan. Jadi tertarik lah saya ambil nih beberapa pertanyaan. Namun pertanyaan yang menarik ini saya kira perlu pembahasan nih oleh Ustadz nih. Jadi yaitu keutamaan menjauhi kemaksiatan Ustadz. Ini kan sangat fenomenal sekali sekarang ya. Kita tuh agak tabu nih sama hal sekarang karena kita rasa semua hal itu jadi biasa seperti itu Ustadz. Jadi menurut Ustadz nih apa sih keutamaan menjauhi kemaksiatan? Nah silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya mau menyapa Silakan semuanya ya. Ustadz. Saya mau kasih hadiah pantun ini. Oh pantun, berarti harus ada cakepnya dong Ustadz ya? Iya. Oke. Ke pasar membeli tomat. Cakep. Tomat dijual sama Pak Mamat. Cakep. Yang menjawab salam dengan semangat. Mudah-mudahan gak punya utang sampai kiamat. Masya Allah. Kalau pantun saya nih ya Ustadz ya. Wah luar biasa sekali nih Ustadz. Jadi gimana nih Ustadz? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati seluruh pemirsa di mana saja Anda berada, tidak lupa juga Mbak Putri, host kita yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah ya, kita bertemu pada hari ini dan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita ini senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, ayo sama-sama kita baca Fatihah dulu ya. Mudah-mudahan Fatihah ini kita berdoa niatkan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, duit banyak. Kan yang enak duit, yang susah itu kan udah panjang umur, sakit-sakitan, duit nggak punya. Yang kedua, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam mara, bahaya, musibah, bencana dan malapetaka. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan rezeki kita banyak, halal, melimpah, ruah, sampai ampar-amparan. Amin ya Allah, amin. Baik, para hadirin pemirsa di mana saja Anda berada, kita membahas tentang menjauhi keutamaan, menjauhi kemaksiatan. Mbak Putri, kalau kita bicara maksiat, ya, itu asal kata maksiat itu dari kata aso, aso yaksi, artinya itu menentang, durhaka, tidak taat kepada Allah. Kalau di dalam ilmu fikih, kalau di dalam hukum Islam itu sering dikait-kaitkan kepada maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah gitu. Sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nisa itu Mbak Putri, itu ayat 14 ya. Waman yaksillaha wa rasulah, barang siapa yang
bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa ada hududahu, dan melanggar hukum-hukum, aturan-aturan, batas-batas yang sudah Allah tetapkan, yudkhilhu, maka Allah akan memasukkan dia naron, ke dalam neraka, khalidan fiha, jadi untuk selama lama-lamanya. Jadi itu pengertian. Tapi kalau di dalam kitab, kalau di dalam pengertian syariat, itu maksiat sering sekali dikaitkan dengan ismun, zanbun, artinya dosa. Jadi dosa, maksiat itu ya hampir sama. Nah, ini yang menarik gini nih Mbak Putri, kalau kita kepengen bicara tentang maksiat, tentang dosa, ini kita harus paham dosa itu apa, agar kita bisa mengidentifikasi dosa itu apa. Jangan-jangan nanti kita melakukan sesuatu perbuatan karena kita nggak ngerti takrif dosa, arti dosa, akhirnya kita melakukan gitu, tapi kita nggak paham. Nah, oleh karena itu kita tanya nih Nabi Muhammad SAW, dosa itu apa? Kata Nabi begini, dosa itu adalah al-ismu mahaka fi nafsika wa karita ayatolia ilahi nasu. Dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan di hati kamu dan takut orang lain lihat. Nah, itu dosa. Contoh, umpamanya kita ngangkatin jemuran orang dengan jemuran sendiri, kira-kira yang tenang yang lebih mana? Ya kan? Kalau kita ngangkatin jemuran sendiri kan tenang saja, wah gitu kan. Tapi kalau kita ngangkatin jemuran orang, udah hati tidak tenang, gelisah, takut orang lain tahu. Sama seperti boncengin istri sendiri dengan boncengin istri orang lain, mana tenang? Istri sendiri dosa. Nah, kalau boncengin istri orang kan udah hati nggak tenang, terus kemudian takut ada orang lihat. Dari situ sebetulnya, sekalipun orang itu nggak ngerti agama, umpama yang dia lakukan itu dosa atau tidak, tinggal tanya hatinya, gelisah apa enggak, tenang apa enggak, takut enggak kalau ada orang lain lihat. Nah, di situ pengertiannya. Baik, selanjutnya dosa itu terbagi, maksiat itu terbagi macam-macam ya. Ada 3 macam yang saya jelaskan sini. Itu ada maksiat hati, ada maksiat seluruh anggota tubuh, ada maksiat sebagian dari anggota tubuh ya. Satu contoh saja, maksiat hati ya. Maksiat hati itu gini Mbak Putri, hati itu sering sekali berhubungan dengan mata. Jadi ketika mata melihat sesuatu yang tidak baik, kemudian diterima, apa yang mata lihat diterima oleh hati. Kemudian hati setelah menerima, muncul benih-benih pikiran jelek, muncul benih-benih pikiran kotor. Nah, hati yang kotor, hati yang jelek, maka hati itu akan rusak. Betul nggak? Barang kalau jelek, lama-lama kan bisa rusak. Barang yang kotor, lama-lama bisa rusak. Hati pun begitu. Kalau hati jelek, hati kotor, maka lama-lama hati menjadi rusak. Nah, kalau hati menjadi rusak, maka tidak bisa hati berfungsi sebagaimana fungsi hati. Maka tidak bisa pun hati itu dianggap untuk beribadah, karena hati sudah rusak. Motor yang udah rusak bisa nggak dipakai? Bisa, tapi tidak terlalu ini. Mobil yang rusak bisa nggak dipakai? Nggak bisa, nggak ada fungsinya. Hati yang rusak tidak bisa digunakan untuk beribadah, sebab hati itu adalah untuk beribadah. Nah, setelah hati itu tidak beribadah, sudah rusak, maka muncul berbagai macam penyakit-penyakit hati. Nah, terus kemudian macam-macam penyakit hatinya. Ada iri, hasad, hasud, dengki. Terus kemudian ujub, sombong, dendam, fitnah, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati. Itu satu. Terus yang kedua, yang melibatkan seluruh anggota maksiat, seluruh anggota tubuh ya, seperti zolim, ya. Terus kemudian durhaka kepada orang tua. Itu termasuk melibatkan seluruh anggota tubuh. Terus yang ketiga adalah sebagian dari anggota tubuh ya, maksiat mata seperti yang saya contohkan tadi, maksiat kuping, maksiat mulut dan sebagainya. Ghibah itu juga kuping, mendengar hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, terus kemudian kalau kita sering melakukan kemaksiatan seperti itu, maka kemudian mengakibatkan sesuatu. Apa akibat kita berbuat maksiat? Nah, ini ada akibatnya Mbak Putri ya. Nah, maksiat akibatnya apa?
Akibat kita berbuat maksiat yang pertama adalah terhalang mendapatkan rezeki. Sebab orang yang suka berbuat maksiat, artinya jauh dengan Allah, Allah tidak lagi memberikan rezeki. Kan sebaliknya maksiat itu adalah taat kepada Allah. Allah kan sudah menjelaskan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertaat kepada Allah, maka Allah akan berikan dia problem solving. Hidupnya nggak ada masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah berikan rezeki dari yang tidak disangka dan tidak diduga. Artinya orang bertakwa kepada Allah itu hidup di dunia senang lenang, mati masuk surga. Hidupnya nggak punya masalah. Semua masalah Allah yang menyelesaikan. Semua kebutuhannya Allah yang memenuhi. Tuh, ya. Kita sekarang kembali kepada akibat orang berbuat maksiat. Tadi pertama terhalang rezekinya. Yang kedua terhalang ilmu. Dia tidak akan mendapatkan ilmu orang yang rajin bermaksiat itu. Karena apa? Imam Syafi'i itu pernah laporan sama kiainya, namanya Kiai Waqi', ya. Jadi kata Imam Syafi'i, syakautu ilal Waqi' an su'ahifzi. Saya pernah lapor kepada guru saya Kiai Waqi' tentang jeleknya hafalan saya. Fa'arsadani tarkil ma'asih. Maka Kiai Waqi' itu menginformasikan, menyarankan kepada saya supaya meninggalkan maksiat. Ya berarti orang yang suka berbuat maksiat itu terhalang untuk mendapatkan ilmu, gitu. Terus kemudian yang selanjutnya apa? Akibat dia sering berbuat maksiat, ya kegelisahan hidup. Hidupnya tidak tenang, sering gelisah. Ya karena apa? Maksiat itu kan dipandang manusia juga salah, tidak pantas, apalagi di hadapan Allah. Akhirnya dia hidup merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Nah, terus yang terakhir apa? Jauh dari rahmat Allah. Nah, kalau orang sudah jauh dari rahmat Allah, padahal kita kan hidup butuh rahmat, kasih sayang. Kalau Allah udah nggak sayang, siapa yang mau nyayangin kita? Sama istri aja diomelin mulu di rumah kan begitu. Diomelin itu ya. Itu Mbak Putri ya. Itu akibat kita berbuat maksiat. Terus kemudian bagaimana solusinya? Cara kita menjauhi maksiat. Nah ini. Saya teringat ucapan Syekh Mustafa As-Sibai. Ini menarik sekali nih Mbak Putri. Jadi Syekh Mustafa As-Sibai mengatakan begini, ketika hati kamu tergerak untuk melakukan maksiat, ingat Allah melihat. Jika masih tidak bisa, ingat ada orang soleh yang melihat. Jika masih tidak bisa juga, ingat banyak orang yang melihat kamu. Jika masih tidak bisa juga, ketahuilah bahwa kamu sekarang sudah berubah menjadi binatang. Artinya apa? Kalau orang berbuat maksiat, dilihat orang, kira-kira malu apa enggak? Malu. Nah, kalau dia masih mengaku sebagai manusia, mestinya kan malu. Iya benar. Tapi ternyata masih nggak mempan juga, nggak malu juga. Ketahuilah bahwa sudah berubah menjadi binatang. Nah, kembali kita kepada bagaimana cara menjauhkan maksiat itu. Ya, yang pertama adalah caranya itu adalah dengan bertobat. Ya, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Mbak Putri, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, dengan kita tobat dan nasuha, betul-betul serius, dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat. Setelah kita bertobat, kemudian kita lanjutkan. Kalau memang betul-betul tobat betulan, ya kita sholat. Menjaga sholat. Kenapa sih harus sholat? Kok nggak lain-lainnya? Kan ada puasa, ada haji, ada zakat dan sebagainya. Kenapa kok langkah awal ketika kita ingin bertobat, kok kemudian sholat didahulukan? Gini Mbak Putri tahu nggak? Sholat itu sebetulnya adalah hakikatnya ruh dari seluruh rangkaian ibadah kita. Itu sholat. Seluruh ibadah kita menjadi bagus itu tergantung sholat. Gini. Semuanya tergantung sholat Ustaz ya? Iya, jadi di dalam Al-Quran kan Allah menginformasikan kepada kita bahwa kata Allah, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji itu apa? Keji itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia artinya perbuatan yang tidak senonoh. Ya, pakai H ya, jangan pakai K ya. Perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan tidak senonoh itu apa?
tidak etis, menurut norma sosial, norma agama seperti apa? Seperti berbohong, fitnah, korupsi, mencuri, ghibah, suuzon, menyebar berita hoax, zolim, berzina, dan dosa kecil ataupun dosa besar itu namanya perbuatan keji. Nah itu nah sehingga ada hadis Nabi itu mengatakan begini, inna awalu ma yuhasu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amalan seorang hamba nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Fa in sholuhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya bagus, maka dia termasuk orang yang beruntung. Karena apa? Yang lain tidak dihisab. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya rusak, maka dia termasuk orang yang rugi dan menyesal. Karena apa? Semua amal-amal ibadahnya akan dihisab. Jelas tadi sedang dihisab, ketahuan tuh banyak kekurangan dan lain sebagainya. Itu lagi saya kembali kepada syarat-syarat tadi itu. Yang pertama adalah kita bertobat, kemudian kita sholat. Yang ketiga, Mbak Putri, kalau kita mau bertobat, kita menghindari pergaulan lama. Nah itu yang sebenarnya saya mau tanyakan ini Ustadz. Saya nunggu nih. Ya gimana? Ya jadi gini Ustadz, berhubung dengan ketiga ini ya, ini kan banyak nih kita sekarang nih berhadapan dengan yang namanya problem kehidupan, ya kan? Jadi banyak nih, baik pun secara pribadi ataupun banyak nih teman-teman semuanya nih tentunya yang kayak tidak bisa menghadapi problem hidup sekarang, kayak selain hidupnya gelisah, tapi dia merasa bahwa dirinya tidak berarti dan lain sebagainya. Itu termasuk gak sih, termasuk kemaksiatan tadi, gak penyakit hati tadi nggak gitu? Iya. Jadi itu yang Mbak Putri tanyakan, itu tadi di awal udah kita jelaskan bahwa akibat perbuatan maksiat itu seseorang menjadi hidupnya gelisah dan tidak tenang. Nah itu, jadi kalau dia merasakan selama ini ada kegelisahan di hatinya, berarti ada sesuatu maksiat yang dia lakukan gitu. Maka dia harus kembali bertobat. Itu tadi, yaitu tadi pertama dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hidup, yang menjaga hidup kita. Kedua, menjalankan sholat, karena janji Allah kan barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia akan tercegah daripada perbuatan yang jelek, keji dan munkar. Melakukan kemaksiatan itu tercegah oleh sholat itu tadi. Maaf Ustaz, berarti nyambung juga dong dengan yang ketiga tadi, apakah berpengaruh tentang lingkungan nih, pergaulan dan lain sebagainya? Iya, jadi tadi gini Mbak Putri, karena tadi saya katakan kan bahwa kalau dia itu pengen betul-betul bertobat, pertama itu tadi menghindari ya perbuatan maksiat, pertama bertobat, yang kedua sholat, yang ketiga itu pergaulan itu harus dihindari dulu. Umpamanya dia bergaul di sini sehingga dia terkontaminasi dengan kawan-kawannya, ingin bertobat, ingin merubah, kok masih di situ aja, ya nggak bisa gitu. Dia harus meninggalkan pergaulan itu yang lebih kondusif untuk dia berubah. Tahan nih Ustaz, tahan nih, sepertinya nih akan ada lanjutan selanjutnya nih Ustaz, karena berhubung ya kan kita mau masuk nih ke waktunya dan perlu adanya kesimpulan dan intisari nantinya, mungkin akan ada keberlanjutan. Nah kita lihat dulu iklan-iklan yang berikut ini. Saya yakin siapapun presidennya,
Kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Kita kembali lagi ke intisarinya nih, apa sih yang harus menjadi pembahasan terakhir ini sekaligus penutup begitu Ustaz? Ya, baik. Dari penjabaran yang tadi saya sampaikan, masuklah kepada sebuah kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwa kemaksiatan yang kita lakukan itu akan membuat diri kita gelisah, hidup dan tidak tenang. Sebaliknya, kemaksiatan yang kita jauhi, keutamaannya itu adalah dapat menenangkan jiwa, adem, ayem, tentrem, dan kita bisa hidup bahagia, bisa bermanfaat buat orang lain, hanya kita menjadi orang baik, baik di dunia, maka baik di akhirat. Orang baik di akhirat tempatnya adalah di surga. Begitu Mbak Putri. Dan juga nih ada kata-kata nih yang disampaikan, katanya perbaikilah sholatmu maka Allah perbaiki hidupmu. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Masya Allah sekali. Baik Pak Ustaz, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dapat berhadir dengan menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga penonton semuanya. Ya, amin, dan juga amin. nih bagi penonton semuanya, jangan lupa sekalipun terus besok pokoknya kalian wajib nih nonton terus ya kan. Siapa tahu lebih banyaknya ilmu yang mendalam bagi kita semua. Nah saya akhiri nih. Sebelumnya ada pantun gak nih Ustaz? Ya, saya mau akhiri dengan pantun dulu ya. Oh iya, silakan Ustaz. Kasihan tidak mempunyai kekasih. Cakep. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.